Analisis dan tanggapan terhadap argumentasi Roky Gerung tentang Pancasila. Roky Gerung atau sering disingkat dengan RG seringkali melontarkan kritik filosofis tentang Pancasila. Inti dari argumennya bukanlah menolak Pancasila secara mutlak, melainkan mempertanyakan dan mengkritisi cara Pancasila difungsikan dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia. Yang pertama, inti argumentasi dari Roky Gerung sendiri terbagi menjadi 3 inti utama yang sering menjadi sorotan. Yang pertama ialah Pancasila sebagai ide penuntun, bukan ide pengatur. RG berpendapat bahwa Pancasila seharusnya diposisikan sebagai prinsip moral etik atau ide penuntun yang bersifat terbuka untuk diperdebatkan, bukan sebagai ideologi final atau sumber hukum yang positif, yang kaku. Ia khawatir pemosisian Pancasila sebagai ideologi kaku akan menjadikan alat kekuasaan. Yang kedua ialah kontradiksi sila pertama dan sila kedua. RG sendiri menyatakan adanya pertentangan konseptual antara sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurutnya sila pertama adalah representasi teokrasi sementara sila kedua adalah representasi humanisme. Humanisme dalam konteks barat muncul sebagai kritik terhadap teokrasi. Dan yang ketiga ialah ideologi milik manusia, bukan negara. Negara sebagai entitas abstrak dianggap tidak memerlukan ideologi. Ideologi seharusnya menjadi milik subjek atau warga negara yang menjadikan sebagai basis pemikiran kritis. Nah, yang kedua, tanggapan berdasarkan filsafat Pancasila. Tanggapan terhadap argumen RG perlu dikembalikan pada hakikat filsafat Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup berbangsa. Yang pertama adalah kedudukan Pancasila sebagai ide penuntun dan ide pengatur. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, Pancasila sesungguhnya menempati kedua posisi tersebut secara harmonis. Di sini, yang kedua ialah sifat kesatuan sila-sila Pancasila, sila pertama versus sila kedua. Argumen RG mengenai kontradiksi sila pertama dan sila kedua adalah keliru jika ditinjau dari prinsip kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organik dan hierarkis. Yang pertama, sifat organik. Kelima sila merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Sila-sila tersebut saling mengisi atau saling menjiwai dan dijiwai. Yang kedua, kemanusiaan yang berketuhanan. Filsafat Pancasila menempatkan sila pertama sebagai dasar etnis fundamental bagi sila-sila berikutnya. Sila pertama bukan berarti Indonesia adalah negara teokrasi, melainkan bahwa nilai kemanusiaan pada sila kedua, persatuan sila ketiga, kerakyatan sila keempat, dan keadilan sila kelima harus menjadi sumber moralitas tertinggi yang transenden. Yang ketiga, humanisme religius. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dijiwai oleh sila pertama. Ini menghasilkan konsep humanisme religius atau humanisme Indonesia. Artinya, keadilan dan peradaban yang diupayakan bukan sekedar produk akal sekunder, melainkan dilandaskan oleh kesadaran akan harkat martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan, yang menuntun perlakuan yang adil dan bermartabat tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan ras. Sebagai kesimpulannya, tidak ada pertentangan. Sila pertama memberikan fondasi moral tertinggi, memastikan sila kedua terwujud sebagai kemanusiaan yang benar-benar adil dan beradab. Yang ketiga atau bagian C yaitu adalah negara sebagai subjek ideologi. Meski secara harfiahnya negara adalah entitas abstrak, negara dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang dibentuk berdasarkan konsensus ideologis atau Pancasila untuk mencapai tujuan bersama, yaitu terdapat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Pancasila sebagai komitmen bersama. Ideologi bagi bangsa Indonesia adalah komitmen politik dan filosofis yang mengikat para penyelenggara negara. Tanpa ideologi, penyelenggara negara akan kehilangan arah dan mudah terombang-ambing oleh kepentingan programatis atau ideologi asing. Yang kedua, Pancasila sebagai alat kritis. Justru dengan Pancasila sebagai ideologi, masyarakat dapat memiliki landasan pijak yang kuat untuk mengkritik dan mengkoreksi praktik-praktik kekuasaan yang menyimpang atau tidak adil. Argumen Rocky Gerung ini sangat berguna untuk menghidupkan kembali di kursus filosofis Pancasila agar tidak menjadi dogma mati. Namun, pandangannya mengenai kontradiksi sila dan penolakan Pancasila sebagaimana ideologi negara tidak sejalan dengan hakikat filsafat Pancasila yang meyakini kesatuan sila-sila sebagai fondasi eksistasi negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai penutup, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata di dalam video saya, yaitu menganalisis dan memberi tanggapan terhadap argumentasi Rocky Gerung. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.